Jadi untuk RPP saya tidak menekankan pada satu model RPP. Monggo RPP yang yang dibuat monggo sederhana, kalau bisa yang sederhana, tetapi yang penting komponen-komponen dalam RPP itu lengkap. Tidak harus misalnya pakai model yang mantri, model yang ini, saya tidak menekankan. Untuk berikutnya kalau program apa tadi bukan efektif sudah, terus prota sudah, promes sudah, RPP sudah, terus apalagi yang adakah yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi nanti sama coba buat dulu ya, nanti setelah itu kita sharingkan. Dimana dalam RPP itu jangan lupa materi juga masuk, model pembelajaran masuk, pokoknya intinya ya. Jadi buat RPP-nya itu apa? Tetap yang enggak yang darurat Bu ya, yang kayak biasanya. Iya. Karena apa? Karena pada intinya darurat ini kan sementara. Saya enggak tahu. Mari ngono setelah itu kita siapkan darurat, ternyata 1 bulan kita sudah bisa efektif terbatas kan gitu. Jadi pada intinya nanti yang ini kita sesuaikan, KBM-nya kita sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Baiklah, untuk pagi ini, hari Senin, kita akan belajar matematika pada jam 7.30 sampai 9.15. Dan materi hari ini adalah penyajian data. Jadi tolong disiapkan buku paketnya, dibuka halaman 70, silakan dibaca dulu. Setelah ini saya akan kirimkan video penjelasan beserta PowerPoint yang sudah saya siapkan. Dan yang tidak tersampaikan itu ya kan? Penjelasannya maksud saya, apakah tidak terlalu mendalam kan?
Oke, sekarang selanjutnya membahas tentang mukhtalaf, yaitu sumber hukum Islam, yang berarti sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Pada mukhtalaf itu sendiri ada beberapa macam, ada istihsan, ada istishab, ada masalih musalah, ada al-urf, ada syar'un qablana, ada sadud dzari'ah, dan lain-lain. Pokoknya ada 8 macam. Tetapi pada kali ini kita akan membahas ihsan dan istishab. Pada istihsan itu sendiri yaitu berarti tindakan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Pada istihsan ini ada beberapa mazhab yang menolak dan ada yang menyetujuinya. Sedangkan yang menolaknya yaitu mazhab Syafi'i, karena menurut beliau adalah menetapkan hukum syarak yang berdasarkan keinginan rasional bebas. Untuk yang Selanjutnya yaitu pembagian urf. Urf dari segi diterima atau tidaknya ini dibagi menjadi 2, yaitu urf shahih dan urf fasid. Yang pertama urf shahih. Urf shahih ialah urf yang baik, urf atau kebiasaan yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syarak. Seperti contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Nah, pertunangan ini kan belum ada dalil yang mengaturnya, baik dalil yang memerintahkan maupun yang melarangnya. Tapi ketika pertunangan ini dilakukan itu tidak bertentangan dengan syarak. Nah, yang kedua urf fasid, urf yang rusak, yaitu kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima. Mengapa? Karena bertentangan dengan syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Masih semangat ya. Ini sekarang kita akan melakukan pembelajaran materi tentang istishab dan istishab. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi istishab. Pengertian istishab ialah secara harfiah, istishab diartikan meminta perbuatan kebaikan, yakni menghitung sesuatu dan menganggapnya suatu kebaikan. Contohnya seperti seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istishab, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.
bakal kalian temui seperti itu. Jadi jangan mudah kaget, ojo gumunan kalau kata orang Jawa. Usaha itu silakan persiapkan juga mulai dari sekarang, karena ini kelas 9 setelah lulus dari kelas 12 ini, setelah lulus dari kelas 12 ini Kerajaan Samudra Pasai ini, raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Soleh.